Lagi selama ini Bensai memang tidak menyarankan petani binaan menggunakan kimia. Gunakan hanya pada saat terdesak. Itu pun harus dibatasi, jangan berlebih. Janganlah kita kecanduan kimia. Kasihan Ibu Pertiwi. Kasihan Ibu Pertiwi, leres. Kita makan, kita hidup dari bumi, kita dapat aliran kesejahteraan dari Pertiwi. Jangan diracuni dengan pupuk kimia walaupun banyak beredar, dan jangan kecanduan. Nah, kalau dari kecanduan itu risikonya kita sendiri yang rugi. Siap. Kalau mohon maaf guys, dulur-dulur semua, Pak Sodi ini merupakan guru spiritual agama Hindu. Kalau di beliau itu ada namanya Trihitra. Kirana. Karena itu penjelasannya, Tri itu 3, Hita itu alam. Artinya kita bersinergi dengan alam. Satu dengan Tuhan. Siap. Satu, yang kedua bersinergi dengan manusia. Sama manusia. Betul. Yang ketiga bersinergi dengan alam. Siap. Ketiga-tiganya itu satu komponen yang tidak bisa dipisahkan. Bagaimana kita merawat bumi? Bumi ini bagian dari Tuhan. Siap. Simbol dari alam ya bumi ini. Siap. Simbol dari Tuhan ya bumi ini. Siap. Nah, ketika bumi itu kita jaga, kita rawat, berarti kita memelihara Tuhan. Karena Tuhan itu tidak akan mengalirkan rezeki ujuk-ujuk begitu. Siap. Melalui Ibu Pertiwi. Inilah simbol ibu kekuatan alam. Kalau simbol Tuhan yang nyata di alam. Kalau di agama Muslim, yarhamu manfiat, yarhakum manfisama. Welasono bumimu, insya Allah penduduk langit bakal maringi welas. Kan sama gitu. Habluminallah, habluminannas. Hubungan baik dengan yang di atas, hubungan baik dengan manusia. Kita berbeda agama, yang penting kan Indonesia maju, dan kita tidak pernah mendebatkan tentang agama ya Pak. Kita ini berpikir satu Nusantara. Satu nusa, satu bangsa, NKRI. Siap. Bumi Nusantara. Maka kalau kita rajin menghormati Bumi Nusantara, tentu Ibu akan terus mengalirkan air susunya untuk kesejahteraan anak bangsa. Ini tambahan sedikit, tambahan sedikit. Tadi sudah menyebutkan namanya Trihitra Kirana, Trihitra Karana, sama di yarhamu manfiat, yarhamkum manfisama. Walasono bumumu, insya Allah penghuni langit bakal maringi welas. Demikian juga tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Sodi. Kita merawat tanah, sudah merawat tanaman juga. Jadi untuk membungakan tidak perlu repot dulur. Mereka ini yang pada dasarnya tadi disebutkan, tanaman ini tidak butuh manusia, tapi tanaman yang manusia yang membutuhkan tanaman. Jadi saenake dhewe di Pulau Soro. Tapi kalau sudah kita menghormati yang disebutkan oleh Pak Sodi tadi, cukup aku besok kon ngembango. Kalau bisa kamu besok berbunga. Mereka tahu apa yang kita inginkan kan, ngoten Pak. Terus siap, monggo. Ya, memang betul. Kalau kita sudah telaten merawat tanah, merawat tanaman, terutama jambu ini. Nah, ketika kita menginginkan berharap kamu buah, jadi tanaman itu melayani kita akhirnya. Melayani kita. Karena kita tadi sudah melayani, siap kemauan mereka, siap. Jadi kita memberikan nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan, kita rawat, dan enggak kita paksakan. Tujuan kita cuma merawat aja, merawat tanahnya, merawat tanamannya. Pada akhirnya semuanya akan bersinergi. Kalau masalah hasil panen, itu urusannya pasar, urusan pasar. Pak tani yang pintar, tanam, insya Allah tumbuh tanaman. Karena yang menumbuhkan Allah SWT. Karena pintarnya Pak Tani, tanah dirawat, tanaman pun dipelihara, iklim diperhatikan, vitamin terbagi rata. Insya Allah berbuah dan berbunga menyenangkan. Akhirnya panen pun membanggakan tani. Sebab Pak Tani nanam berdasar ilmu. Sebelahnya Pak Tani tidak dasar ilmu, dia berdasar nafsu. Insya Allah tanam tetap tumbuh karena yang menumbuhkan Allah. Tapi karena berbekal nafsu,
Tanah tiada perhatian, tumbuhan juga tiada diperhatikan. Gizinya juga sama, akhirnya ditunggu-tunggu tidak berbunga dan berbuah. Pak Tani pun menyesal, tiwas tanduk. Ini bedanya, sama-sama menanam berdasar ilmu dan berdasar nafsu. Begitu pula orang tua, anakku. Lakukan, menanam anak dengan dasar ilmu.